atau dewasa seperti apa? Apakah ada sampai misalkan dikeluarkan dari panti misalkan seperti itu, apakah ada kejadian seperti itu? Mohon petunjuknya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditanggapi. Yang pertama, pertanyaan tentang manajemen logistik ya dan penyajiannya. Ini seperti apa? Untuk logistik ya yang pernah kami lakukan selama ini khususnya di asrama 1 ya, untuk logistik yang selama ini yang kami lakukan di panti 1, pertama begitu logistik datang ya buka nah ya, logistik datang ya kita simpan dulu beberapa hari ya, kemudian begitu pas sudah penuh sudah banyak tetap kita sentralkan di kantor pusat. Nah, jadi sudah ada komunikasi dengan kantor pusat, waktunya ngambil ya. Kemudian terkait dengan pengurus yang ada di panti, yang bagian masa, yang bagian itu ya kita ada jatahnya juga. Jadi logistik itu ada dua, kita sebagian kita serahkan ke kantor pusat, sebagiannya kita serahkan ke masing-masing petugas yang ada di panti. Ya, intinya sebagai rasa terima kasih panti yang selama ini masing-masing petugas tadi sudah mengabdi di dalamnya. Itu untuk logistik. Dan alhamdulillah kalau logistik karena memang bentuknya apa namanya sodako ya. Logistik itu kan banyak, ada beras, ada ya macam-macam lah. Nah, tinggal ada pakaian layak pakai dan sebagainya, ada mobil layak pakai. Ya prinsipnya kita terima semua, anak kita terima semua karena memang anak yang datang itu ya masalah. Gitu. Jadi ya duit, logistik semuanya tersentral ke pusat ya, sehingga nanti tatkala dari panti 7, panti 6, panti 4 dan lain sebagainya, panti 6 dan sebagainya tatkala membutuhkan logistik ya tinggal ke pusat ya. Jadi semuanya tersentral ke sana ya. Kadang kekurangan apapun di panti bisa japri atau bisa langsung ke grup. Nah, itu biasanya langsung dikirim. Ya, ada yang langsung datang ke kantor. Ya wis tinggal kebijakan dari pengasuh masing-masing ya. Tapi intinya semua barang tersentral ke pusat. Oh, dananya. Oh ya, di sini juga untuk pembinaan anak-anak ada rutin ya, rutin itu ada, harian ada, bahkan setiap sholat ada, gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Ya, terus ada yang kolosal, ya, yang kolosal itu ada dinia sama mukhadoro, yang langsung ditangani oleh pengurus. Ya, jadi itu. Adapun kalau yang rutin setiap sholat, ya, itu di masing-masing panti. Ya, masing-masing panti memberikan arahan sesuai dengan ininya, kebutuhan anak-anak. Ya. Terus untuk pengasuh, nah ini juga sama. Pengasuh kumpulnya berapa? Satu bulan sekali. Ya, pengasuh disitulah kami melaksanakan sawasiyah, ya, akidah, tafkir dan maharonya. Ya, setiap 1 bulan sekali kumpul. Ya, plus arisan. Nggih. Iya, sakjane arisan iki ya. Iya. Iya, jadi seperti itu. Lanjut. Bagaimana jika ada donatur yang menyerahkan dana ke anak? Dijawab monggo. Yang diserahkan ke anak bagaimana? Kalau terkait dengan tamu atau donatur yang menyerahkan langsung ke anak, ya, yang selama ini kami laksanakan itu amplop santunan. Jadi santunan anak, ya. Jadi tidak pernah tamu itu dalam nominal berapa, dalam nominal 5 juta 10 juta langsung diserahkan ke anak, nggak pernah. Ya, tapi
yang dilakukan selama ini adalah sama tamunya cukup duit jajannya anak. Nah, jajannya anak itu pun kita begitu anaknya menerima dana itu. Nah, dari pengasuh ditabung, dikelola lagi. Dikelola dengan cara ditabung. Jadi untuk semua anak-anak dana yang diterima langsung ke anak-anak, yang santunan dari donatur, semua masuk tabungan. Yang megang adalah semua pengasuh. Jadi pengasuh itu sudah punya data yang megang bagian anak-anak keuangan tabungan, ya. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, yang kecil ya pasti ada giri-giri seperti kota anu dan lain sebagainya gitu. Nanti kalau yang sudah besar, nanti ada istilahnya apa hukumannya itu, tapi sebatas pendidikan, Mbak. Jadi enggak. Jadi maksudnya gini, umpaman jewer gitu enggak sampai keras-keras batas pendidikan. Utawa gepuk pakai lidi ya sebatas pendidikan. Jadi istilahnya hukuman cara pendidikan, Mbak. Terima kasih. Ya, jadi yang riskan dapat hukuman, maksudnya konflik hukum di panti itu ada di panti 1, 2, 3, dan 4, ya. Karena yang lain masih sedikit-sedikit, ya. Dan mereka mempunyai karakter masing-masing sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh pengasuh masing-masing, ya. Karena setiap hukuman kan sudah mempunyai nalar bagaimana ke depannya. Ya, kalau di panti 2 karena memang panti laki-laki, anaknya besar-besar gitu kan. Tatkala diberi hukuman itu nanti bisa berimbas ke kita. Nah, kita mempunyai sebuah sistem. Kalau di panti laki-laki yang besar-besar, ya tatkala melakukan sebuah pelanggaran itu sama-sama dihukum. Ya, kalau laki-laki, ya. Maksudnya sama-sama dihukum, anaknya dihukum, pengasuhnya pun juga. Ya. Jadi kalau di pantinya Bu Lili, ya, kalau ada anak yang melanggar, anaknya kami gundul. Pak Jainul juga gundul. Iya. Jadi kalau Jadi kalau Pak Jainul gundul berarti ada pelanggaran di panti. Ya, jadi cirinya itu. Loh, Pak Jainul gundul. Wah. Ada apa itu? Ada apa itu? Nah, seperti itu. Ya. Jadi dengan seperti itu anak tersebut merasa luar biasa. Ya. Waduh, kalau sakno Pak Jainul dan lain sebagainya sehingga melakukan sebuah pelanggaran pun berpikir ulang. Ya. Karena yang dihukum bukan dia saja, tapi kita. Loh gitu. Lanjut. Iya, tepuk tangan. Ya, kami tambahkan ini ya hampir sama dengan Pak Jainul. Jadi di samping ada hukuman, itu setiap habis sholat subuh itu selalu ada kultum, ada semacam apa itu? Arahan. Jadi ngalai pengasuh itu jam 3 harus dah bangun, itu enggak boleh tidak harus bangun. Untuk membangunkan anak-anak itu harus bangun dulu, sholat dulu waktu subuh baru anak-anak. Itu untuk khusus panti 4 kan, kalau lainnya monggo, terserah monggo. Terima kasih. Oke ya, terjawab. Ada tambahan dari panti Padas? Kayaknya belum bersuara. Enggak ada yang dihukum. Enggak ada yang dihukum. Alhamdulillah. Masih kecil-kecil ya? Kecil-kecil ya. Udah terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan kedua. Dua penanya. Saya Cahyo dari Panti Asuhan Nurul Madani. Tadi belum puas untuk sistem logistik atau permakanan itu di panti 1 sampai 7 itu apakah ada plotting atau bagian misal satu panti itu ada 10 anak, jadi ada dijatah uang makan satu anak 10.000 satu hari untuk dibelanjakan oleh pengasuh itu, atau semua bahan dapur masak
ya termasuk dari apa garam sampai menunya itu apa dari pusat semua yang nyuplai, jadi nggak ada uang dapur. Terus itu yang kedua, untuk penerimaan anak panti itu tadi disampaikan semua diterima, yatim piatu duafa. Nah ini apa tidak melihat latar belakang dari keluarga, misal keluarga ayah atau ibu yang bermasalah, atau latar belakang anak tersebut yang bermasalah di kriminal atau masalah apa gitu. Mungkin Pak Zainul bisa dijawab. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Tadi sudah dijelaskan mengenai program secara universal, tapi saya ingin menanyakan sedikit lebih spesifik mengenai program pendidikan yang sudah berjalan dan yang belum berjalan apa saja. Sekian, walhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Masalah logistik selama ini untuk Panti 4 itu oleh bendahara dijatah 10 juta 1 bulan, termasuk gaji sopir, gaji pengasuh, pembantu, bimbel dan TPA. Jadi maksimal 10 juta hingga sekarang ini. 11 yang satu enggak ada. Berbeda-beda Pak, itu tergantung jumlah anaknya. Dulunya itu kan anak Panti 4 itu juga banyak, ini banyak yang sudah keluar dari SMA, itu kan berkurang gitu. Jadi enggak sekarang Pak Bendahara itu menarget untuk Panti 4 10 juta Pak. Untuk gaji pengasuh, semuanya. Ninggal gaji guru, kan termasuk ada TPA dan RA itu, RA dan TK itu, ninggal itu Pak. Mungkin itu rahasia ya perusahaan, itu nggak tahu ya. Acuannya, jadi mungkin yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat ini acuannya apa gitu. Tadi ada pertanyaan apakah misalnya jumlahnya anak 10 kali 50 kali 30 hari gitu misalnya, atau seperti apa? Mungkin dengan jumlah anak Bapak. Jadi memang per panti itu uang BOP-nya tidak sama. Karena yang kami dapat dari Panti Perkutut setiap bulan 15 juta itu untuk semua kebutuhan, pampers dan lain-lain. Terhitung dengan jumlah anak. Yeah. Kami nambahkan terkait dengan logistik tadi atau menunya, menu makanan yang sehari-hari yang berlaku di Panti 1, bentuknya kami ya yang selama ini berjalan ya ada 2. Pertama sesuai dengan selera anak-anak. Jadi selera anak-anak itu diutamakan. Itu prinsip itu sudah memenuhi ya 4 sempurna itu ya. Ya itu prinsip itu, jadi tidak keluar dari itu, ya tidak keluar daripada prinsip kesehatan, karena memang aspek kesehatan itu sangat penting, karena memang anak-anak itu yang kami laksanakan selama ini itu di samping kegiatan di panti juga ada kegiatan non panti, ya yaitu silaturahim ke donatur, ya jadi ngajak anak-anaknya untuk silaturahim ke donatur. Jadi diajak itu. Sekali ngajak itu bisa 2 anak, bisa 5 anak ya, tergantung kondisi, apalagi kondisinya Covid ya. Kalau dulu wah wis satu panti diajak semua. Kita bersilaturahim itu mengucapkan ucapan terima kasih kepada donaturnya yang sudah selama ini menyisihkan sebagian rezekinya. Dan itu yang punya rumah, tuan rumah senang sekali.
Wong sing ngawi nggak ada yang begitu. Ya, sing ngawi nggak ada yang begitu. Ya. Hanya al-munawaroh. Alhamdulillah. Oke. Kita tidak bermaksud membanding-bandingkan, tapi paling tidak kita itu bentuk sebagaimana bentuk daripada pengayoman kami. Iya. Ya, sebagai yang dipercaya, yang diurusi di masing-masing panti. Dan juga itu membentuk daripada kepercayaan, tumbuhnya kepercayaan donatur bahwa anaknya ada, anaknya jelas, itu. Terus juga sebelum juga datang anak itu sudah ada surat serah terimanya. Jadi sebelum anak itu keluar masuk, ya kadang yang apa namanya, yang bawa kan kadang mbahnya, kadang ibunya, ya, dan tetap kita komunikasi sebelum serah terima itu penyebabnya apa, kemudian apa namanya latar belakangnya bagaimana, ya. Setelah kita dengarkan cerita daripada yang menitipkan itu, baru kita apa namanya menyerahkan ada surat serah terimanya. Oke. Itu surat perjanjian. Siap. Intinya itu surat perjanjian. Ada tanda tangan pengasuh, ada tanda tangan saksi-saksi dan sebagainya. Itu tidak perlu untuk ketua yayasan menandatangani, nggak perlu. Itu bagian pengasuh panti yang selama ini berjalan begitu. Kemudian ya, begitu anak itu masuk, ya, nah, kita usahakan survei ke rumahnya. Nah, survei datang ke rumahnya, bagaimana kondisi sebenarnya anak itu. Kalau memang jauh ya agak lama, tapi kalau memang dekat-dekat Ngawi, ya kita survei. Prinsip disurvei, prinsip mau anaknya di Nganjuk, mau anaknya di mana, disurvei. Ya, dicek kebenarannya, kebenaran kondisi keuangannya, kondisi apa namanya keluarganya. Terus yang terakhir tadi ada pertanyaan tentang program pendidikan yang sudah berjalan tuh apa sih yang di Ngawi itu, dan yang belum berjalan apa? Mungkin bisa dibantu. Pendidikan ekstra maksudnya apa? Pendidikan di internal, Pak. Pendidikan di internal ini, program pendidikan di panti. Oh iya, monggo. Ya, kalau yang berjalan selama ini pendidikan itu ada dua. Pertama pendidikan luar panti, yaitu pendidikan formalnya, ya. Kemudian yang keduanya pendidikan internal panti, ya. Nah di luar panti, ya, kita bentuknya tetap kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar panti. Jadi kerjasama tetap, ya, sebagai bentuk apa namanya pelayanan kita terhadap anak-anak semuanya. Teknis apa namanya kerjasamanya tetap ada perjanjian antara pihak panti, pihak yayasan dengan pihak sekolah, termasuk apa namanya satu diantaranya adalah pemotongan biaya sekolah. Ada seragamnya, adanya itu ada potongan semuanya. Ya, itu kerjasama yang di luar panti, ya, dalam bentuk pendidikan formalnya. Kemudian yang kedua di intern panti, sebagaimana yang sudah disampaikan sama Bapak Ketua tadi, ya, atau di intern yayasan itu ada muhadharah, ada apa namanya diniyah. Nah, kalau diniyah itu setiap hari Selasa, malam Selasa, ya. Kalau di internal panti sendiri tetap sama-sama yang disampaikan sama Panti 4, ada TPA-nya, ada bimbelnya, dan kita bayar khusus gurunya kalau memang ada yang berminat untuk ngajar, ya, karena kami sendiri ya nggak mampu untuk ngurusi. Nah, artinya keterlibatan masyarakat sekitar itu diperlukan. Ada gurunya, itu bentuk daripada kerjasama kita dengan masyarakat sekitar. Bentuk daripada sosialisasi tadi itu. Nah, jadi tetap ada gurunya, terus guru TPA-nya sendiri masing-masing, ya. Kemudian guru bimbelnya masing-masing, kemudian sopirnya masing-masing, drivernya yang antar jemput sekolah, ya. Kalau di masa Covid sekarang untuk dana saku kita tiadakan karena memang nggak sekolah. Kita alihkan untuk biaya daringnya, gitu. Karena memang sistem daring semuanya, gitu. Karena alhamdulillah juga karena di
masing-masing panti, terutama di panti 1 itu sudah ada wifi-nya. Nah, itu dana sakunya tadi dialihkan ke situ. Itu yang sebelumnya ya tetap dana saku ada. Untuk besaran nominalnya dana saku yang selama ini kita kita sesuaikan dengan usia sekolahnya. Kalau SMA 5.000, kalau yang SMA ke bawah itu 3.000-an. Itu yang berlaku di panti 1 selama ini. Ya, itu sudah kebijakan lokal masing-masing panti. Ya, kebijakan lokal, bukan lagi kebijakan pusat. Ya, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Oke, tepuk tangan untuk penjelasan dari para pengasuh terkait dengan manajemen panti. Sudah mendapatkan satu gambaran ya, sahabat-sahabat? Iya, masih ada waktu 5 menit sebelum kita tutup sesi manajemen panti. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak. 1, ada lagi? 2, oke, cukup. Terakhir, silakan monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Al-Munawwaroh. Ini terkait dengan perlakuan anak. Kembali ke perlakuan anak lagi. Bagaimana seandainya pengurus itu membawa anak kandung dan setelah itu ada beberapa anak yang diasuh milik panti. Agar anak ini tidak merasa ada cemburu sosial, perlakuannya seperti apa itu Bu? Antara anak kita, anak kandung dengan anak panti gitu. Jadi ini mohon petunjuk aja, barangkali ada yang pernah ngalami perlakuan seperti apa. Karena kadang-kadang anak kandung itu kalau dengan orang lain itu juga akan timbul kecemburuan gitu. Untuk menghindari itu, apa ada tip khusus atau mungkin ada yang pernah ngalami? Mohon pengalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Satu lagi. Sering dapat tamu dan juga mendapatkan undangan. Apakah bapaknya juga langsung membacakan doa atau bawa ustadz lain gitu Pak? Itu aja dong. Iya. Oke. Terima kasih. Kalau saya catat tadi itu kan jadi total panti 1 sampai panti 7 itu ada 72 anak ya berarti. Iya. Sedangkan saya tadi lihat di tim redaksi itu ada 1.700 anak-anak asuh gitu, anak-anak yatim lah istilahnya. Itu berarti yang 1.628 kan di luar panti berarti. Ya, apa perbedaan anak-anak yang didapat ya, fasilitas yang didapat di dalam panti dan di luar panti. Misal kalau anak-anak di dalam panti itu seluruhnya ditanggung semuanya, dan yang di luar panti apakah seperti itu? Misal dari sangu sekolahnya, bayar sekolahnya, makannya, jajannya, mandinya atau semuanya itu dapat sama seperti di dalam panti atau di luar panti? Itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Oke, perlakuan pengurus terhadap anak panti yang mungkin itu adalah anak kandung. Apakah ada dan bagaimana? Monggo diberi satu penjelasan. Siapa yang mau menjelaskan? Bu Lilik, monggo. Bu Lilik bisa, Bu Wiji, Putri bisa, monggo. Antara anak panti dan anak kandung biasanya pengalaman saya itu saya samakan karena saya kan punya anak cowok tuh Pak. Kalau datang dari pondok itu kalau pulang ke panti itu sama-sama, kalau makannya juga sama, hidangannya juga sama, kalau ada undangan itu kadang dia itu gak ikut, kadang itu kalau anak-anak minta belikan jajan ini, saya kasih dana ini, tak suruh anak-anak tak suruh beli, dia sama-sama nanti dimakan bersama-sama. Jadi nggak ada bedanya sama anak sendiri, cuma berkumpul bareng-bareng supaya anak kita sama anak panti bisa merasakan gimana kondisi jadi anak panti itu, gimana kondisinya. Jadi mereka itu tidak merasa terpisah, jadi lebih akrab itu sama anak sendiri. Assalamualaikum.
Kalau saya punya 2 anak ikut di panti juga. Kalau saya semua saya anggap anak Pak, tidak ada yang tidak. Kalau anak saya yang nakal ya saya omongi, dan saya tidak pernah membedakan mana yang anak saya, mana yang anak panti. Semuanya sama-sama anak saya. Kalau ibu ini karena suaminya dicuri orang, gitu kan? Iya, sampai bubar keluarganya. Nah, terus sampai bukan hanya keluarganya, rumah-rumahnya hilang, ya, sehingga sudah tidak punya rumah lagi. Anaknya dibawa sendiri. Nah, di panti perkutut beliau lah yang luar biasa. Kasih tepuk tangan semuanya sahabat-sahabat. Ya, begitulah jiwa-jiwa yang dimiliki oleh para pengasuh yang ada di Ngawi, tidak membedakan itu anak atau putra putri kandung maupun yang di panti. Jadi sama perlakuannya. Ini sebuah suatu pengalaman yang luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya, dan begitulah totalitas dalam merawat atau mengasuh di panti. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk yang para pengasuh yang di depan, luar biasa. Terus tadi pertanyaan, kalau ada donatur yang minta doa, Pak, ini didoakan sendiri atau manggil Ustadz keluar gitu? Iya, untuk pengalaman kami ya, dan mungkin hampir di semua panti, ya walaupun mungkin tidak semua, ya kita langsung mendoakan, ya, karena intinya yang mendoakan itu anak-anak, bukan kita. Kita itu ya dampingi saja, dampingi tamunya tadi. Yang mendoakan anak-anak, itu ya, itu walaupun kita yang buka awalnya, ya tetap kita buka karena memang kita menghormati tamunya. Itu yang kita yang buka sama nutup acaranya kita, cuman yang doakan anaknya. Gitu. Kalau dari awal anaknya yang buka ya, gak enak sama tamunya. Itu ada bapaknya kok yang buka anaknya kan bisa. Gitu ya. Itu. Jadi intinya langsung didoakan. Karena memang itu ya bentuk daripada pengayoman kita. Itu, kepercayaannya tamu itu dan sebagainya. Kemudian iya selalu anak, jarang kita. Jarang. Itu. Tapi tetap kita sebagai tuan rumah ya harus bisa doa dong. Itu, jangan ngandalin anak-anak juga gitu. Ya, prinsip anaknya yang mendoakan. Prinsip anaknya yang mendoakan. Karena apa? Karena tamunya mengena. Ini loh. Oh, anak ini yang mendoakan tadi. Besok datang lagi, anak itu yang diingati anak yang mendoakan tadi itu. Gitu. Sehingga bawa datang itu ya alhamdulillah oleh-olehnya banyak. Gitu. Gitu, ya. Walaupun kita tidak mengharapkan oleh-olehnya, tapi itulah bentuk daripada terima kasihnya daripada tamu itu tadi. Nah, terus kita lakukan begitu. Kecuali anaknya mungkin lagi rewel atau lagi istirahat, ya baru kita itu. Dan prinsip anak-anak kita latih terus untuk berani berdoa di depan tamu. Terus wes udah mau suara anaknya pelo begitu nggak masalah, terus saya berdoa gitu, dan tamunya memaklumi. Itu ya, itu kalau terkait dengan doa ya. Jadi Pak, artinya kalau anak yang diminta mendoakan yang udah pasti yang mengasuhnya bisa doa, gambarnya gitu ya. Tapi ya itu tadi satu ciri khas yang mungkin tadi disampaikan, itu menjadi satu hal pengingat yang kuat bagi masyarakat atau donatur yang datang. Luar biasa, kita kasih plus untuk para pengasuh kita. Dan yang terakhir ini tentang perbedaan fasilitas antara anak panti dan anak-anak non panti seperti apa? Monggo, siapa yang mau menjawab? Bisa jawab. Ini Pak, ini aja, Pak Basori atau Pak ini? Ini belum keluar suaranya dari tadi nih. Anak panti itu anak yang setiap harinya itu berdomisili di panti. Yang dikatakan banyak sekali namanya anak panti
itu namanya anak non panti yang ada di luar panti lingkungan. Jadi seperti panti 4 itu hanya 11 orang di panti, tapi di luar lingkungannya itu sekitar ada 50-60, Pak. Jadi haknya itu insya Allah nggak sama. Jadi kalau panti full seluruhnya itu yang berdomisili di panti, yang di non panti itu kalau mongso kalau ada undangan yang perlu dibutuhkan itu diajak undangan bersama-sama. Ada nggak setiap bulan memberi santunan khusus itu? Nggak ada, Pak, nggak ada. Jadi hanya sekali tempo, dan juga non panti itu enggak setiap saat ada undangan diajak, enggak. Kalau ada kekurangan aja mintanya donatur itu berapa melebihi batas dari panti yang asli itu baru diajak. Tapi untuk wali yatim insya Allah itu ada. Jadi anak-anak non panti itu masuk di program masuk di wali yatim. Ya, di wali yatim itu. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Makasih. Buat tangan ya. Oh, mau nambahkan ya? Monggo, Pak. Ya, terkait dengan hak anak yang ada di panti dan luar panti. Ya kalau di dalam panti ya tetap full haknya. 24 jam mulai dari sampai lagi yes. Itulah haknya. Gitu. Mulai dari bobo sampai bobo lagi itulah haknya. Kalau untuk anak luar panti ya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Korcam tadi itu. Bentuknya ya wali yatim itu yang kita yang bisa kita lakukan. Ya, wali yatim tadi sudah jelas gamblang dijelaskan. Ya, tinggal ya kemauan, keinginan, niatnya panjenengan semuanya monggo terserah kayak apa. Itu karena yang mengerti lingkungannya panjenengan semuanya. Nah, kami ya tidak mungkin kami menyampaikan semuanya di sini ya. Nah, ya intinya tetap ada berbeda haknya, ya, dan juga kegiatan-kegiatan tetap sama, ada TPA-nya, ada ininya tetap ada. Nah, cuman untuk tempat terkait dengan anak yang di non panti, kita kerjasama, yayasan mengerjasama dengan warga sekitar. Bisa di rumah Pak RT-nya, bisa di rumah Pak Yainya, gitu. Kumpul bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali. Nah, dan itu sudah berjalan ya dengan adanya wali yatim tadi ya, sekaligus ngecek anak-anaknya sehat, kesehatannya bagaimana dan sebagainya ya. Tetap ya itu saja mungkin. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya yang meriah untuk para pengasuh panti 1 sampai 7 Ngawi Al Munawwaroh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu atas penjelasannya, atas sharingnya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang hadir bisa mendapatkan satu poin yang bisa diaplikasikan di yayasan atau pantinya masing-masing. Terima kasih sekali lagi, kita kasih plus untuk para pengasuh yang di depan, matur suwun, dan bisa meninggalkan tempat ini. Dan terima kasih untuk sesi manajemen panti kita cukupkan, dan bapak-bapak ibu-ibu bisa kembali ke tempat masing-masing, dan ini langsung nanti dilanjutkan atau break dulu ya kayaknya ya. Break dulu apa langsung? Langsung terus, oke. Terima kasih Pak, tepuk tangan semuanya, monggo kembali. Oke, terima kasih. Kami bacakan untuk pembagian yang dilaksanakan oleh redaksi. Itu ada data atau jadwal kegiatan dan pelaporan. Ya, pelaporan setiap bulan atau LPJ ya di kantor redaksi yang dilakukan oleh Korcam dan sebagainya, semua surat menyuratnya ada di situ ya. Nah, ini bisa diserahkan kepada pembinanya yayasan masing-masing, Pak Dasril 1. Nah, itu nanti bisa dicek dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini dengan Pak Lukman ya. Itu jadwal kegiatan ada berapa itu? Ngawi Al Munawwaroh. Terus ini siapa Pak? Selanjutnya